Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadirun la yuballu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi najani wa iqadi faya rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa nuqlati wa sahil alayya hifdhahu thumma darsahu bijahil nabi wal ali thumma sahadani Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idha yamutu jismuhu la yasuda idha yamutu jismuhu la yasuda ya rabbi nawwir qalbana bi nurin qur'anin jala وافتح لنا بدرس أو قراءة تردنا وافتح لنا بدرس أو قراءة تردنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang dimana orang yang sholat subuh secara berjamaah ini mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu sebagaimana orang yang sholat sunnah satu malam suntuk, pahalanya sangat luar biasa. Untuk menunggu waktu suntuk ini kita dengan bermajelis ilmu pada hari Ahad. Dan pada tahun ini, ajaran ini insya Allah akan saya bawakan kitab khusus tentang membahas tentang adab. Itu kitab Adabul Mufrad yang beberapa hadisnya dituliskan ada di kitab Adab Khairun Nas yang selama ini kalian pelajari. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu biografi ya, meskipun kita bahas singkat tentang Imam Bukhari. Di sini ada yang kenal Imam Bukhari siapa? Wah, luar biasa, kenal Imam Bukhari. Perawi hadis, ada apa lagi? Orang pandai, ya ada lagi. Imam Bukhari nama lengkapnya
adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardarubah Al-Jafi, juga dikenal dengan Ibnu Abil Hasan Al-Bukhari, yang lahirnya kapan? Mbah Imam Bukhari lahirnya pada 13 Syawal 194 Hijriah. Nah, ini penting kamu tulis perlu nih, masuk ujian ya. Ya, berarti kan semuanya balik pada pelajaran. Imam Bukhari ini memiliki ayah, yang ayahnya wafat ketika ia masih kecil, jadi beliau yatim. Lalu Imam Bukhari pada masa kecilnya tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ibundanya. Lalu ia mengunjungi beberapa negara setelah Imam Bukhari sudah besar. Waktu itu umurnya 16 tahun. Ya, 16 tahun itu kalau lulus SMP, ya. 16 tahun beliau itu kemudian kemana-mana, ke berbagai negara. Tidak cuma Surabaya, Madiun, Magetan, Madiun, Ponorogo, Madiun, bukan. Tapi Imam Bukhari ini berjalan ke berbagai negara untuk menuntut ilmu. Dan ilmu itu yang beliau pelajari tidak hanya ditulis, karena sebelum menulis beliau menghafalnya lebih dahulu. Sebelum ditulis beliau sudah hafal terlebih dahulu. Ketika ngaji dihafal sama Imam Bukhari. Ini satirnya agak belakang lagi. Nah. Bahkan Imam Bukhari ini, diperhatikan, Imam Bukhari ini ketika umurnya 16 tahun beliau sudah menghafal kitab-kitab Imam Waqi, yaitu kitabnya gurunya. Jadi kalau saya gini saban ngaji, saban apal kitab Tuhfatul Atfal, kitab Al-Ala, Aqidatul Awam, kitab Fathul Qorib, kitab fikihnya, terus Al-Qur'annya, hafal ketika umur 16 tahun. Itu luar biasanya Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari siapa saja? Yang pertama tadi Imam Waqi, ya. Lalu ada lagi gurunya Imam Bukhari ini, ada yang namanya Ibnu Hamzah Az-Zubaidi. Ada lagi namanya Ibrahim Ibnu Munzir Al-Khuzami, Ibnu Al-Madini, bukan Al-Madani. Dan masih banyak lagi gurunya Imam Bukhari. Jadi berguru tidak hanya pada satu orang, banyak orang. Suatu ketika Imam Bukhari berkata, saya meriwayatkan hadis dari 1000 syekh, bahkan lebih. Tak satu pun hadis yang saya riwayatkan kecuali saya sebutkan sanadnya. Jadi kitab nanti di kitab Adabul Mufrad ini saya baca sanadnya. Sanadnya an siapa, ibnu siapa, ada semua dari atas sampai bawah. Tapi untuk mempersingkat waktu saya baca yang terakhir ini. Nah, Imam Bukhari belajarnya kepada 1000 syekh lebih. Neng ulama se-Indonesia, kalau saya ngaji itu ulama se-Indonesia lebih 1000. Bayangkan 1000 ngajine neng wong 1000. Nah, mulai dari umur 16 tahun melalang buana kemana-mana, keluar negeri. Nah, perbatasan antara negara dengan negara di sana tidak seperti di Indonesia. Sampean mau ke Malaysia harus melewati lautan dulu. Di sana langsung, ya, ibaratnya Jawa Timur, Jawa Tengah, nah, perbatasan sini dengan sini, langsung dia lewat. Bisa. Kalian apakah bisa? Bisa. Teman saya ada yang sampai Mesir,
ada yang menurut ilmunya sampai Australia, ada yang sampai Amerika, bahkan Ameriki, nggak ada. Bisa, semuanya bisa kalau didasari dengan niat yang kuat. Nah, kita masuk langsung kepada pembahasan yang pertama. Kitab Adabul Mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ayat Quran surat apa San? Juz berapa San? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Hamalathu, gimana lanjutnya dah? Di bawah. Oh. Terus? Ya, Masya Allah. Surat apa San? Kulhu. Semua kulhu. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita tentang berbakti kepada orang tua. Adab yang pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari adalah tentang berbakti kepada orang tua. Mengapa berbakti kepada orang tua yang dipasang nengar dewi? Karena orang tua adalah tempat awal kita untuk menggapai yang namanya kemuliaan dunia dan akhirat. Pertama sampean mengenal orang juga dari orang tua. Dari mana? Coba diperhatikan hadap sini. Dari mana kita mengenal orang, mengenal kehidupan dari orang tua? Kamu pertama lahir, yang menemui siapa? Orang tua, ibu, bapak. Siapa mau Mbah Dukun? Ya Mbah Bidan, ya Mbah Dukun, ya. Tapi membantu. Tapi kenal pertama itu adalah orang tua. Apalagi ibu. Anak kecil ketika habis lahir, lalu sama dokter ditaruh di mana? Di ibunya, ditaruh di dadanya. Lalu dia akan menek sidik-sidik, ngek, terus dia nyari yang namanya ASI. Langsung dia minum ASI. Wow. Rahmatnya Allah begitu, Masya Allah kepada bayi. Masuk bayi yang di dalam perut 9 bulan gak sekolah, gak belajar, gak apa-apa, tiba-tiba lahir, tahu nah itu ada ASI-nya. Wow, luar biasa. Itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Masuk ono bayi lahir mari ngono cekli duit. Ayo nih, uang. Kalau dia ambil uang belanja nang Alfamart, oh enggak mungkin. Langsung dia yang dicari lah ibunya. Lahir, dibersihkan, diadani bapaknya. Allahu Akbar. Kalau nggak ada bapaknya, mbahnya. Masuk diadani kalau satpam, kan nggak mungkin. Dari orang tua. Enggak, berbakti kepada orang tua ini ditulis oleh Imam Bukhari di bab yang pertama. Akhbarana Abu Nasrin Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Hamid bin Harun bin Abd al-Jabbar al-Bukhari al-ma'ruf alaihi fa aqarra bihi qudima alaina hajjan fi safri sana 70 wa 300. Qala akhbarana Abu al-Khair Ahmad bin Muhammad bin Jalil bin Khalid bin Harith al-Bukhari qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala artinya apa? Saya bertanya. Sa'altu, saya telah bertanya. Sa'altu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jalla. Lalu Abdullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah menjawab, qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, as-shalatu ala waqtiha. Yaitu apa? Salat ala waqtiha ing atase waktune tunipun salat.
yaitu apa? Sholat tepat pada waktunya. Maka di pesantren itu didisiplinkan betul kalian tentang perihal sholat ini. Sholat itu bagaimana mengurusi dirinya sendiri untuk segera madhep kepada Allah, untuk segera apa? Menghadap kepada Allah. Karena apa? Karena sholat pada waktunya ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Maka jangan sampai ketika jaa waktu sholat, tiba waktu sholat, kalian masih tidur, memonitor manusia ini. Wah, di waktu ini ada. Meskipun pokoknya gimana pun keadaannya, maka harus sholat. Ibaratnya itu sekarang waktunya waktu subuh, ya. Kalau kalian upacara, pembina upacara itu hadir. Nah, maka kalau orang upacara, hadirnya itu peserta setelah pembina hadir apa sebelum pembina hadir? Sebelum. Maka waktu pembina hadir semuanya sudah posisi siap gerak. Nah, itulah waktu sholat. Ada 5 waktu: pagi, siang, sore, tengah hari, malam. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu itu. Padahal dulu ketika Rasulullah dapat perintah sholat, jumlahnya berapa? 50. Pakai malah 50. Itu bukti bahwa Allah itu senang kepada umatnya, mencintai umatnya. Sampai 5 kali didelok Medina. Ya, posisi kamu dilihat sama Allah. Ya, padahal Allah melihat terus kita, tapi di situ Allah memberikan kesempatan untuk kita berdoa, untuk kita istighfar. Ada 5 waktu. Bayang orang Kristen naik neng gereja cuma seminggu sekali. Iku yang budal, budal, belas. Ya. Orang Islam 5 kali sehari. Ping itu berapa? 35. Ping 30 berapa? 35 dikali 30 hari berapa? Ayo matematikanya dikali. 1050 sholat hari. Oke, saulan sholatmu akeh ping 1000, ya kan? Itu belum dihitung rokaatnya. Dalam 1 kali rokaat itu satu hari itu ada 17 rokaat, dikali 1000 berapa itu? 50, berarti ada berapa ribu? 17.000 rokaat. Gak sadar kalian? Wah, luar biasa itu. Orang Kristen masuk ke gereja nyanyi ya, habis itu makan terus keluar. Kita sholat itu menghadap kepada Allah. As-sholatu ala waqtiha. Meskipun di dalam fikih, ayo berarti kan di dalam kitab Sumpah Musafinah itu ada jelasan ya. Ada beberapa orang yang dibolehkan untuk meninggalkan, yang dimaklumi meninggalkan sholat berjamaah pada waktunya. Yang pertama adalah orang yang ketiduran. Nah, tapi meskipun ada makalah yang seperti itu, jangan sampai menyusutkan niat kita untuk apa? Untuk sholat berjamaah tepat pada waktunya. Karena perbandingannya jauh ya. Akhi, ya akhi. Oh, langsung mulai ngaji kok ya akhi. Ya ukhti, ya akhi. Oh, langsung lengah. Meskipun maka itu jauh perbedaannya orang yang sholat tepat pada waktunya dan tidak tepat pada waktunya. Itu jauh perbedaannya. Apalagi dia yang mau datang di masjid sebelum adzan berkumandang. Wah, itu jauh lagi perbedaannya. Ibaratnya sampean niku yang sholatnya tepat waktu, ya. Ibaratnya motor itu disetting bawanter, ya. Motor ninja. Nah, terus yang sholatnya nggak pakai kenteng, nggak pakai mempeng, motornya teriak, nah, bahkan ontel misalkan, tidak ke tujuan swarga, ono swargane kulon,
Motor ninja langsung masuk banter kan, ontel, ungkil sampai warung mendek sih, makan sih, ungkil. 1 bulan perjalanan motor ninja sudah sampai di sana. Pada ontel 1 bulan perjalanan baru nyampe mana? Jakarta. Iku wis pegel kabeh awake. Nah, itulah perjalanan kita kalau kita sholat. Ya, sederhananya seperti itu. Sholat tepat pada waktunya dan berjamaah dengan sholat yang tidak pada waktunya. Kali-kali. Sholat asar jam 5, sholat maghrib jam 6:30, sholat isyaknya jam berapa? Jam 12 malam. Beda. Ya. Beda rasanya. Carry catatannya malah malaikat waktu sholat itu memonitor. Oh gila, kok gini sholat cara kayak gini. Dari atas, dilihat dari atas. Malaikat itu melihat manusia dari atas. Itu Ultraman ya, malaikat. Ultraman sing gua kambing ya. Malaikatnya. Lihat, oh iki. Maka malaikat ketika orang sedang bermajelis ilmu, sedang sholat, beliau ikut mengaminkan doa mereka. Ada yang nggak sholat jamaah tuh ada, sehingga sholat belas yono. Bahkan dia sholat cuma ini, sholat itu yang penting eling tok, nggak usah sholat di masjid. Wah, ada yang kayak gitu. Bahaya. Ada orang yang beraliran seperti itu, jangan diikuti. Ya, meskipun dia pernah ngaku, aku pernah ngimpi ketemu Nabi. Ngimpi dari mana? Di apartemen katanya. Bahwa sholat jamaah ini sangat penting. Sangat apa? Penting. Maka ubudiyah asrama itu harus dikuati. Yang megang checklist ubudiyah dikuati. Fungsinya apa? Mestiku jadikan amal soleh untuk apa? Mengabsen teman-teman kalian yang sholat berjamaah. Lagi belum ditotal ya, belum ada laporan nanti malam ini ya. Nanti malam laporannya. Oh, nanti malam gladi, laporannya besok. Selasa. Oh, sing kelas dulu gak komanan. Wah, enak deh. Lanjut, qala as-sholatu ala waqtiha. Qultu, maka sahabat Abdullah tadi berkata, summa ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada orang. Qultu, maka berkata lagi, summa ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala, kemudian ngendikan Rasulullah, summa al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah. Lalu kemudian Abdullah berkata, kemudian apa? Abdullah berkata, qala hadatsani bihinna wal astadu alladhi Bukhari. Kemudian Abdullah berkata, Nabi telah mengabarkan amalan-amalan itu, dan andaikan saya minta tambahan, niscaya Nabi akan menambahkannya. Jadi tadi yang disampaikan Rasulullah ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sholat ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu nomor 3. Ya. Yang pertama yang jadi harga mati adalah sholat ala waktiha. Yang kedua adalah birrul walidain. Yang ketiga apa? Al jihadu fi sabilillah. Apa jadi sabilillah itu? Berjuang di jalan Allah. Kembali lagi kepada bahasan hikam yang kemarin. Setiap manusia itu memiliki apa? Waridatul ahwal yang berbeda. Al jihadu fi sabilillah pada waridatul ahwal saat ini, pada keadaan kita saat ini, bukan berperang yang sampai orang wong kafir lewat orang non Islam muslim lewat tengah pondok kok bedil kok antemi watu misalkan. Bukan seperti itu. Al jihadu fil ma'had laisa al jihadu fi Suriah.
Jihad di dalam pondok itu tidak seperti jihadnya orang yang ada di Suriah, di Palestina. Al jihadu fil ma'had yakni tata'allam al ilma wa hifdzil Qur'an. Jihad di dalam pesantren itu apa? Yaitu adalah belajar dan mengajarkan ilmu. Jihad saya kepada Islam adalah apa? Al jihad saya fisabilillah apa? Adalah mengajarkan ilmu. Al jihad fisabilillah kalian apa? Menuntut ilmu. Maka ketiga dawuhnya Kanjeng Nabi ini harus kita lakukan. Yang pertama salat ala waqtiha, kemudian berbakti kepada orang tua, yang ketiga al jihadu fisabilillah.